cowoknya itu saking sakit hati bakar diri gitu depan dia. Itu real, itu di Real demi Allah itu. Di mana? Adalah di SMA. Maksudnya Bandung? Cimahi malah. Oh iya. Dan itu langsung aksesnya langsung ditutup sama sekali. Serius itu gara-gara cewek tuh. Dan kita tuh ngomongin si cewek itu, lagi ngomongin si cewek itu kita tuh gitu. Oke, gini teh. Waktu itu teh kan emang aku kasihan sama almarhum. Jadi almarhum itu teh satu warung dulu tuh sama aku ya. Sorry nih gitu almarhum, aku ceritain karena emang ini harus aku ceritain biar si ceweknya paham. Mana kudu paham gitu babaturan orang teh kunaon gitu ya. Jadi waktu udah kejadian itu karena dia tuh sebelum ngelakuin itu tuh dia bilang ke aku, "Bro, udah kakak kelas ya. Bro, orang nyari hati ku awe kieu. Jadi intinya dia selingkuhin lah. Bukan diselingkuhin ya teh, jadi dia tuh salah paham intinya. Mungkin salah paham akhirnya jadi mindset perselingkuhan lah dan apapun merenya. Di situ aku tuh sama Ilham tuh lagi nyeritain itu tuh. Karunyanya si ieu gitu. Soalnya aing mencari hati aing gimana lah gitu ya. Hok-hag lah aku sama si Ilham teh ya. Top tak. Di situ tiba-tiba teh karena barak aku teh sendiri ya. SMA aku teh sendiri, yang lain tuh di sana. Semuanya di sana karena kan peta si lokasi sekolahnya tuh kan ini jalan ada jembatan nih. Ini tadi sini ada sekolah lagi. Jadi sekolah itu dibatas sama jalan akses orang-orang lewat gitu. Nah, aku tuh di sekolah yang belah sininya, kampus 2-nya nginepnya tuh. Tete bayangin, aku baru aja nyari rokok, ada yang nangis kejerit. Itu real loh. Cewek cowok ngejeritnya? Cewek dong, kayak yang orang-orang kesakitan lah gimana gitu. Ngejeritnya tuh kayak gitu sakit hati gitu. Ilham teh di situ sampai gini. Senang. Udah bahasa kasar lagi. Bro, ngadengnya tuh aing geus kadenge bro tita tadi oge. Anak didik aku teh udah rumahnya kedenger teh. Cuman yang dari kiri aja yang ngedenger teh gitu, yang ada sama aku aja semuanya ngedenger gitu. Anak didik aku kan tuh ada yang ngejerit. Takutnya ada yang kesurupan kan. Lari lah aku teh ya ke atas posisinya tuh aku ngedenger tuh di atas kiri ini. Di atas aku lah yang ngejeritnya teh. Lari lah aku teh sama Ilham. Bahkan panitia lombanya itu ikut lari teh. Semuanya pada keluar gitu, pelatih-pelatih yang nginep tuh semua pada keluar, enon gitu kan. Jam 2 subuh tuh, enon, aku pun ikut enon, kepo lah hanya. Iya, jadi pas aku lagi jalan di tangga tuh masih teriak-teriak gitu teh, sakit hati gitu. Pusat suaranya teh kelas yang MIPA kalau nggak salah namanya MIPA berapa lupa aku teh. MIPA, ini di sini. Otomatis aku nyalain flash HP lah, semua pelatih ya sama panitia tuh nyalain flash HP, gak ada siapa-siapa dong, kelas kosong. Bayangin sama teteh, tiba-tiba kita nge-ulti semuanya lari ke bawah, benar-benar ngerasa anjing, gelo aja. Dan kirain aku teh bukan aku aja yang ngedenger, bukan hanya aku gitu, kirain aku teh hanya aku. Ternyata semuanya ngedenger loh itu. Dan itu juga dari trending topik pagi-paginya gitu. Hebat ya itu energinya berarti hebat, energinya hebat. Ternyata aku tuh waktu di situ tuh ada awal tuh aku ke depan sekolahnya sama Ilham tuh. Bro, orang sarapan duluan kata aku teh, karena kan kalau misalkan kita sarapan pagi kita nggak enak ya sama anak didik, otomatis kita yang harus ngayomi anak didik kita masing-masing gitu teh. Otomatis aku teh makan dulu sarapan sama Ilham, mie hot inget keneh, mie nyatanya mie duo, aku teh duaan sama si Ilham tehnya mie duo makan teh. Porsinya harus jumbo. Duaan anak mie duo gitu. Dan kita kita harus kuat sampai siang gitu. Yeah. Gitu kan. Mie duo makan. Iseng lah aku teh nanya ke salah satu toko kelontong gitu teh yang nyediain mie kopi dan apapun. Pak, iya mas saya nanya aku teh sejarah muasal di dia teh naon sih? Kunaon nanya gitu. Karena kan di depannya tuh teh ada puskesmas, di belakangnya tuh koramil, di belakangnya lagi ada curug itu teh. Oke, terus aku nanya, Pak, itu mau asalnya sejarahnya naon sih di dia gitu aku teh. Di situ dia ngomong, naon jang apa cerita di dia sebenarnya. Pada saya mah yang apa we naon tadi nu raramenya sebenarnya. Bapak nggak apa eta saha. Aku teh ngaheulang lah teh. Maksudnya naon, Pak? Diceritain lah teh di situ sama si bapaknya tuh. Seingat sampai aku saat ini di situ ada yang bunuh diri di depan sekolahnya itu, ada bunuh diri cewek, dan salah satunya ceritanya hampir sama dengan apa yang aku ceritain tentang almarhum. Tapi ini posisinya si ceweknya yang sakit hati gitu. Aku teh sebenarnya, Pak itu nu balik Pak ya aku teh
Soalnya aku ngomong gitu teh kan otomatis aku mau memuncakkan satu masalah lah, nyeritain yang aneh-aneh gitu teh kan sama Ilham. Vibes. Heeh. Dan aku sih sama Ilham, bro kudu tuh ngomong eta tadi teh gitu. Dia mau kieu gitu kan, sampai akhirnya aku bilang ke Ilham, jadi kumaha ieu teh caku teh. Aku tuh otomatis buru-buru lah lari, dan di situ pun kata si bapaknya kalau misalkan udah ada tanda kayak gitu, itu bakal ada yang kesurupan besoknya. Dan bener ada. Dan otomatis aku ngelihat yang kayak gitu, bener berarti sejarah ini kalau kata aku ya. Itu wah bener nih sejarahnya kalau kata aku. Terus emang waktu itu dan aku tuh udah adan awal tuh kan udah makan, aku kan udah cerita itu aku teh sieun katanya, otomatis hati nurani mah tuh anjir si anak di kumaha gitu kan, takut diganggu atau gimana. Lari lah aku ke barak, lari datang ke barak tuh aku bawa lemon mineral waktu itu teh, ingat kan ya, air lemon mineral teh aku teh bawa lemon mineral sama risoak yang lihat jembatan kecil yang di atasnya, masuk lah di situ teh. Pas waktu nyampe aku sambil hampir bilang lagi, ayo orang mandi ya, orang tiheula mandilah ke airnya teh yang di belakang pojok sana. Ayo bro, mandilah anak didik. Aku masih tidur kan, itu posisinya udah ada nawa loh teh, mau ke jam 6-an. Sepi, emang sepi banget sekolah itu teh, dan nggak ada yang keluar, cuma aku aja yang jalan di lapang gitu ya, nyusurin sekolahnya teh. Waktu aku nyampe ke WC, aku nggak nyadar loh teh kalau bawahnya tuh sungai tapi ada kayu-kayu yang carang gitu nih, tau nggak sih? Nah itu tuh sungai di bawahnya teh. Aku tuh sama Ilham teh biasalah gitu ya, BAB nabung dan apapun, ngobrol nabung. Pas aku mau ngebanjur teh, aku baru lihat ke bawah teh walungan gitu jago teh. Aku ngomong lah ke Ilham, ngegorowok na pinggir-pinggir ya, geus cadar, geus bro kan aing sieun. Ngomong kayak kata si Ratu, geus apal, urang mah geus apal gitu. Aduh, mandi lah caku teh. Hayu kagok bro, urang geus mandi sana. Aduh caku teh. Aku di WC sampai nungguin sampai ke ada orang yang ngetuk. Bukan karena aku takutnya, tapi aku sama Ilham mikirnya gini, udah di luar sepi gitu. Pas udah ada yang ngetuk, baru kita keluar. Gitu. Keren. jump scare nggak sih tiba-tiba wah gitu. Nah aku mikirnya ke situ kayak takutnya ada itu. Aku mikirnya sama Ilham itu, aku takut ada ular lah apalah gitulah gitu. Jump scare-nya takutnya justru malah karena takut ular ya. Aku mah takut ular. Kalau Ilham takut apa? So si Ilham mindsetnya udah acak-acakan, dia makan nyanyi nggak jelas gitu di WC-nya juga gitu. Aku pun emang menahan rasa kayak gitunya, emang cara-caranya emang culang-cileng. Dan aku nggak sadar. Lihat-lihat sekeliling maksudnya culang-cileng. Nah itu. Wah, Om Ajay banyak banget pengalamannya ya. Bisa disebut nggak banyak sih teh, karena pengalaman hidup tuh setiap prosesnya ada aja yang kayak gitunya. Bahkan aku mau ngajak tim bercerita loh. Kemana? Ada salah satu tempat ya di Bandung Barat lah, aku sebutnya Bandung Barat, yang betul-betul itu keren kalau misalkan bercerita masuk ke situ. Apa tempat? Insya Allah salah satu seni budaya yang paling kental. Wah, budaya Sunda. Jarang tuh yang gitu, bener nggak sih? Guys, mau ikut guys? Yes. Yuk kita ikut ya. Wah, aku konfirmasi dulu sama pihak setempatnya. Boleh nggak nih tim bercerita untuk datang ke sini? Intinya untuk mengungkap sejarahnya dan untuk mengingatkan juga kepada anak-anak yang dulu dan kepada cucu-cucunya sekarang bahwa dulu tuh kayak gini-gini. Jadi kan buat bercerita juga. Iya, nanti kita bisa nge-interview warga lokalnya. Bisa banget. Ceritain sejarah. Bisa, gitu bahkan ketuanya juga bisa diinteraksi. Wah, debat. Salah, terima kasih. Bawa anak-anak bercerita ke sana. Terima kasih. Boleh. Nanti kalau misalnya ada sahabat yang bercerita yang mau ikutan kita untuk explore ke beberapa lokasi di Kota Bandung, boleh kalian nanti langsung kirim aja ke DM Instagram kita ya. Nanti Om Ajay juga pasti ikut kan jalan-jalan di Pasti dong, pasti. ya. Karena di sana wilayah lah. Sudah sebut salah satu wilayah gitu. Oke deh, sekarang aku mau minta satu cerita terakhir, tapi jangan dikeluarin semua ya. Boleh. Satu aja, karena kan nanti kita bakalan ngundang lagi Om Ajay kesini kan. Boleh. Atau buat kalian fansnya atau teman-temannya Om Ajay, jangan lupa komen, subscribe dulu, like dulu, jangan lupa nyalain loncengnya, bener nggak? Itu wajib itu. Dan langsung komen ya di bawah itu ya. Ayo hadirkan lagi Om Ajay, nanti fansnya Om Ajay pada komen, kita ngundang lagi nanti. Boleh, keren. Satu cerita terakhir deh, boleh. tentang yang paling
susah dilupain atau apa, bisa nggak? Paling susah dilupain itu di 2016 deh tepatnya. Aku waktu itu tuh punya rumah di salah satu akses yang sekarang jadiin kereta cepat di Bandung Barat juga. Itu rumah yang paling berkesan menurut aku, dimana notabene si rumah itu bisa membuat keluarga aku tuh makin nyaman, keluarga aku makin kompak, keluarga aku makin betul-betul ngerasain harmonisasi di keluarga gitu, bahkan dari segi rezeki dan apapunnya. Di situ 2013 tuh kita udah ada hawar-hawar untuk pindah tuh, untuk pindah karena kan itu emang tempatnya tanahnya PT KAI ya, PJK. Oh, maksudnya sudah ada sosialisasi dari 3 tahun sebelumnya ya? Tapi pengeksekusiannya di 2015-16 lah ya. Di situ aku nggak tahu tuh, karena mungkin darahnya si bapak kentalnya. Aku bisa disebut kental karena kenapa teh? Karena aku pernah ngalamin di mana fase aku pun pernah ngelihat yang ada di rumah. Apa itu? Gede dong, wah gede banget. Dan aku pun di situ, si mama kalau nonton pasti aku suruh nonton. Si mama sampai benar-benar aku ngejerit, benar-benar ngejerit. Aku nangis loh. Aku nangis yang gak turun air mata gitu. Jadi ada yang mau nyerang aku tapi akunya nggak mau nyerang balik gitu. Akhirnya aku udah ditameng aja, diem gitu. Dan itu pun kejadiannya sebelum pengeksekusian. Makhluk apa itu? Tinggi besar lah. Tinggi besarnya lebih dari aku. Ciri-ciri fisiknya? Ciri-ciri fisiknya aku bingung ya teh, karena itu kan gelap. Jadi ada list putih aja gitu di pinggirnya gitu, kayak orang aja gitu. Nah di situ sebelum pengeksekusian tuh itu tuh aku ngelihat sendiri. Dan otomatis papa aku, mama aku tuh di situ pada keluar lah. Kunaon, dan aku kan emang dibawa dulu ke orang yang bisa. Akhirnya aku ditutup lah, karena aku kan ningali wae dulu mah. Jadi aku teh ibaratnya mah amis lah teh gitu. Kan ada yang gitu teh langsung tak gitu, langsung respon aja gitu kalau ada yang kayak gitu dulu teh. Tapi sekarang dikit-dikit lah aku udah capek aku punya yang kayak gitu teh, jujur. Walaupun aku ngelihatnya secara tidak langsung tidak nyata, maksudnya tidak nyata dengan visual yang betul-betul pas menurut aku, tapi dengan sosok yang belum pas aja aku udah takut gitu. Otomatis lah semua orang yang berani ari panggil nukasiun benar-benar mah nya sieun anggar gitu. Pasti punya rasa takut. Pasti. Nah, di situ tibanya 4 bulan ke depan itu pengeksekusiannya teh. Jadi aku tuh waktu itu lagi lomba Paskibra juga. Lagi lomba Paskibra di Purwakarta. Lomba Paskibra di Purwakarta. Aku tuh pas pulang ke Cimahi itu ke rumah tuh, di rumah nggak ada siapa-siapa. Kaget dong, motor apapun mobil nggak ada. Di kamar mana gitu barang-barang. Ternyata si mama udah pindah ke salah satu rumah yang dulu di salah satu komplek KPAD lah. Pindah, aku nggak dikasih tahu sama orang tua aku kalau aku pindah, pengeksekusiannya besok ternyata. Karena aku kan di situ emang susah untuk dihubungin ternyata. Aku salah aku juga sih. Jadi pas aku turun dari motor teh, kamarana nggak ada semuanya gitu kan, cuma si mama aja, rumah si mama aja, yang lainnya masih ada tetangga mah gitu. Dan itu pun kalau tetangga ada bangkong tahu, wah itu pasti cuma rumah si mama aja. Jadi si mama tuh nggak mau ngelihat pengeksekusian, jadi pengen pulang, pengen pergi duluan lah intinya. Di situ otomatis kan karena kita di puntennya, aku ngomongin tentang uang teh, karena kita dibayarnya secara visual cuman bangunannya aja. Rumah aku tuh salah satu rumah yang dibayar secara besar lah, paling besar di salah satu kampung itu. Besoknya tuh kan otomatis barang-barang kayak genteng, ada apapun ya, pagar gitu kan kita jualnya tuh masal kepada pemborong, karena kan nggak mungkin kalau kita hancurin gitu, lebar lah menjadikan duit. Di situ waktu itu kejadiannya tuh ada si papa, ada aku, ada si mama, ada kakak-kakakku. Karena kan ngeliat lah pembongkaran secara untuk diborongin dulu ya teh. Di situ tuh si pemborongnya tuh kan naik ke atas genteng teh, ngebongkarin genteng satu-satu. Jatuh dari atas jatuh, wah ke bawah, yang jatuh duluan tuh kepala belakang. Jatuh gegerpakan sekarat teh. Ya Allah. Serius tuh. Aku sampai mikir gini, iya nya ngarana sarakatul maut jago teh. Gegerpak kan ngebudak gitu, keluar putih gitunya, kental lah gitu. Gegerpak kan
Dan itu kan otomatis warga-warga semua tuh ya pada datang kan ngelihat gitu, ngeriung, kegerpakan, meninggal di tempat. Ya Allah. Serius tuh. Disitulah aku ngobrol sama papa, aku ngobrol pas udah kejadian itu, aku ngobrol apa nah kieu cak teh. Salah satu ini teh nggak ridho dari sesepuh bapak tuh gimana, kata aku teh kan. Kejadian lah semuanya diungkap sama orang tuaku. Ini tuh sebenarnya nggak ada ridho dari sesepuhnya bapak yang udah tinggal di sini lama. Artinya bukan sesepuh aku karena kan itu aksesnya jalan kereta nih teh. Iya. Depan aku tuh ya jalan kereta, yang minta tumbangnya tuh yang di depan malah ternyata. Karena pas udah kejadian pengeksekusian itu salah satu adalah YouTuber ya. Aku nggak tahu itu YouTuber siapa yang datang ke situ explore iseng. Dan di situ ada suara ketawa, benar-benar ketawa teh, real. Dan ada putih langsung gitu kegelapan. Cewek. Keren juga kata aku teh. Dan di situ emang untuk warga di sana mungkin kalian tahu ada salah satu tukang kindau teh apa ya disebutnya teh, yang tukang ngambilin botol-botol gitu. Dia tuh nggak tahu itu ada sumur teh di salah satu rumah teman aku tuh. Dia masuk ke sumur udah 3 hari gak keluar gak ada yang ngebantuin. Dan ketahuannya sama karena di situ kan ada diklat keuangannya, ada setan, ada ATJ juga, pabrik ATJ. Jadi orang yang lagi ngebenerin tower baru ngelihat ke sumur itu ada orang. Untung ketahuan, ya ampun, kasihan, gak makan, gak. Iya, dia udah teriak-teriak karena kan gak ada orang. Mau teriak-teriak ke siapa tuh? Dan kelihatannya waktu ada yang di tower atas tuh ngelihat ke bawah itu aja lemak. Ternyata pas ditanya udah 3 hari dia tuh lagi nyari botol. Karena kan udah penghancur lebur itu kan udah dieksekusi itu kan banyak besi-besi yang gak yang itulah gitu sisa-sisa. Lagi ngambil itu masuk ke sumur. Itu real kejadiannya. Wah keren tuh. Untung tapi itu yang ngeliatnya bagus ya. Untung dia ngira itu manusia. Coba kalau dia ngira itu bukan manusia, diantep aja dibiarin. Dan itu diambilnya jam 10 pagi. Terus kejadian pas eksekusi teh yang paling sakit hati sampai sekarang. Aku kenapa nyebut sakit hati? Karena aku dilahirkan dulu bukan di situ, tapi aku dibesarkan dan aku dikenalin sama orang-orang yang benar-benar friendly sama aku. Di situ. Teteh tahu nggak sih rasa sakit hati ketika ngelihat jati diri kita tuh benar-benar dihancurin. Di situ waktu rumah itu di Beko ya, aku kan datang sama si mama. Pas pisan aku datang, pas pisan rumah aku pas naik dieksekusi. Otomatis ya hati nurani aku ini teh aduh baru ngecat kamar teh gitu ya, ada kan maksudnya teh yang namanya aku baru lulus SMA waktu itu teh ya pulang-pulang ke rumah teh udah itu teh kan enakeun gitu nya. Udah kita bertempur dengan makan cepat datang ke rumah teh enakeunnya ada harap-harap di situ teh. Jadi pas ketika aku ngelihat rumah aku dieksekusi, pas mau ke masjid nih si Beko ya mau ngehantam masjid balik deui atuh. Aku di situ baru percaya bahwa kekuasaan Allah paling hebat. Beko aja mau ngehancurin masjid, dia nggak mau. Itu orang itu nggak mau ngehancurin, padahal mindset dengan pikiran aku udah main atau apa agama orang naon atuh. Bener nggak sih? Dia kan nggak tahu lah mayoritas di sini apa gitu kan, walaupun dia nggak tahu agamanya apa gitu kan. Tapi ketika ngelihat masjid, dia pun ngomong ini nggak bisa dipajuin. Dan si Beko itu langsung mati mendadak. Dan itu pas ketika mau ngeksekusi yang lainnya, dia muter loh ke belakang. Gak mau ngeksekusi si masjid itu. Jadi akhirnya sekarang? Akhirnya si masjid itu dibongkar oleh warga. Bukan sama si Beko itu. Itu dahsyatnya ya Maha Pencipta aku. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena aku lihat gini. Aku tuh lagi videoin malah nunggu loh. Ini maju-maju, aku tuh ngomong gitu, maju-maju gitu. Ternyata dengan percakapan dia sama translate-nya dengan bahasanya Cina, ini nggak bisa dipajuin dan saya nggak berani gitu. Dan dia bilang saya kalau misalkan hancurinnya saya meninggal loh. Dia ngomong gitu. Udah punya feeling seperti dia punya cenayang si orang. Bawa sepaket dari sana tuh. Sepaket dan besoknya pas dia lagi ngebuat jalan cepat kereta cepat dia meninggal jatuh di atas. Meninggal? Itu trending topik di Bandung Barat tapi kabarnya langsung ditutup oleh. Kenapa aku ngomongin gitu? Bukan aku dendam, tapi benar-benar itu kabar ada. Keren ya? Keren banget loh pengalamannya dia banyak. Aduh, kita hold dulu deh. Jangan dulu. Kita keluarin semua. Sebenarnya banyak yang harus diceritain buat mengingat dan
membukakan pikiran orang-orang yang dulu pernah sama aku bareng-bareng. Nih aku cerita itu pengalaman sama kalian gitu. Tapi mungkin lain waktu juga bisa ya. Betul. Tapi seru banget. Maksudnya ini pengalaman-pengalaman yang kita tuh jarang dapetin dari sahabat yang bercerita. Yang sudah menjadi narasumber jarang cerita tentang yang benar-benar ekstrim kayak gini. Tapi nanti sesekali mungkin kita bisa kesana. Aku itu udah punya planning sih pas ketika datang pertama dari kesini, ditelepon sama TNV itu kan, dari pihak bercerita juga. Aku langsung tak di jalan, wah seru deh kayaknya dibawa ke salah satu tempat itu kawan aku gitu. Nanti kita bisa dapat pengalaman yang luar biasa menurut aku. Boleh. Dan aku pun mungkin memove lagi pengalaman aku yang dulu ketika aku di situ, lebih terbuka lagi sih semuanya. Tapi kita juga kalaupun toh kita explore itu bukan untuk seperti nantangin atau apa, enggak. Tapi kita lebih pengen tahu ya. Di sana kita bisa bersilaturahmi kah sama alam sebelah. Di sana tuh ada apa aja? Karena pengalaman tiap orang kan pasti berbeda-beda kan. Nah, pengalaman sahabat maksudnya kru yang bercerita itu kan pasti beda-beda. Nah, kita pasti bakal explore. Kita pasti bakalan ceritain semua pengalaman kita gitu di situ. Dan nanti mungkin Zaki juga bisa ikut. Udah tahu dong kalau misalnya Zaki ikut kayak gimana. Nah, buat sahabat yang bercerita di rumah juga kalau kalian punya pengalaman-pengalaman yang unik, yang seru, mau yang paling serem, mau yang paling lucu, kalian juga bisa langsung kirimin aja DM ke Instagram yang _bercerita. Kalian bisa jadi narasumber juga sama seperti Om Ajay. Atau mungkin nanti dari daftar kontaknya Om Ajay ada. Boleh, aku bahkan mau nyuruh teman-teman aku ada duduk di sini kayak aku. Terbaik. Terima kasih banyak loh totalitasnya. Tapi jangan kapok ya. Nggak pernah kapok, karena untuk sebuah organisasi dan sebuah pertemanan, silaturahmi itu yang nomor 1. Wah, terbaik. Kita kasih oleh-oleh dulu. Kita kasih oleh-oleh dulu. Nih ada mug dari yang bercerita. Boleh apa nih? Ini ada vouchernya. Coba itu merchandise sama kayak yang kita pakai Boleh sekarang. dibukain nih teh? Boleh banget. Coba ya. Nah ini aduh bentar, susah. Wah, ini buat ngopi Maguru nih. Iya, kan suka ngopi. Nah ini ada voucher dari Bia Salon X yang bercerita. Kalau Om Ajay kan bukan muslimah ya. Iya. Nanti bisa dikasih sama pacarnya, calon istri. Coba diterima dulu. Boleh, ini siap. harus spa, ada cream bath gratis, ada totok wajah gratis. Dan satu lagi ya, dua-duanya aja deh sekaligus. Ini ada dari snack bar dan cream raisin. Nah ini dari Ora dan tetap distribusi. Terima kasih. Mantap, thank you. Wow. Wih, creamy. Kan creamy, suka creamy kan? Oh iya, aku penggemar Cream raisin dan cookies and cream. Terima kasih. Thank you. Nah, Om Ajay, karena kita sudah di akhir episode ya. Siap. Jadi nanti kita bakalan lanjutin sesi kita ngobrol-ngobrol nanti di episode yang kedua ya. Dan di akhir episode ini kita mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh partner support yang telah mendukung episode kali ini. Ada Salis Hotel. Wah, terima kasih Salis Hotel. Jadi di satu Jalan Setiabudi ini, Salis Hotel ini adalah hotel bintang 3 yang harganya tuh benar-benar terjangkau banget. Om Ajay tahu nggak, kita punya Salis Budget ya namanya, betul? Ada Salis Budget. Salis Budget itu harganya mulai dari 150.000 aja kita udah bisa Terjangkau nginep. ya? Terjangkau banget. Harganya mahasiswa banget. Kita udah bisa nginep di hotel bintang 3. Dengan posisinya tuh Jalan Setiabudi. Di depan tuh, ke depannya ke sana banyak banget destinasi wisata yang menanti. Di depan ada di Lembang kan, banyak banget deket ke destinasi wisata, banyak banget. Dan itu tuh harganya murah banget. Oke. Apalagi paket buka puasanya murah-murah. Nanti kita bakalan cobain di bawah ya. Oh, boleh tuh. Kita bakal cobain nanti. Nah, untuk sahabat yang bercerita, kalau kalian mau jadi narasumber, kalian bisa langsung DM aja atau komen aja. Tapi lebih enak sih mungkin nge-DM aja langsung ke kita ya. Dan untuk yang mau jadi narasumber atau misalnya pengen lokasinya, rumahnya, atau apa dieksplor sama tim yang bercerita, kalian juga bisa langsung nge-DM aja atau ke email kita yang bercerita@gmail.com gitu. Buat sahabat yang bercerita di rumah, terima kasih banyak atas support kalian semua, atas cinta kalian semua. Terima kasih banyak dan dukungannya sampai sejauh ini. Jangan lupa di subscribe, nyalain loncengnya. Jangan lupa kalian juga komen di setiap video kita. Nah, sahabat yang bercerita, karena kita sudah di akhir episode, jadi kita mohon pamit undur diri. Untuk kalian semua sahabat yang bercerita yang sedang menjalani ibadah di bulan suci Ramadan ini, selamat berpuasa. Untuk sahabat yang bercerita di rumah, semoga amal ibadah kita diterima oleh Gusti Allah ya. Kalau gitu kita mohon pamit dulu. Saya undur diri, saya Indria Deva. Saya Ajay yang bercerita. Bye. Pokoknya. Pas mau keluar akhirnya agak lama juga kan ya,
ini kalau misalkan nggak dibenerin nggak akan bisa lewat gitu kan. Mau dibenerin, naik lagi dong. Di prank dong.